Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regular expression dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan dulu sejarah dari regular expression. Nah, awalnya ada regular expression ini berawal dari Warren McCulloch dan Walter Pitts. Mereka itu memiliki bidang keahlian yaitu neuropsikologis. Mereka mengembangkan model sederhana mengenai sistem syaraf pada level neuron. Ekspresi reguler menjadi nyata secara formal ketika matematikawan Stephen Klein mendeskripsikan model-model yang ditemukan McCulloch dan Pitts ini secara formal dalam satu aljabar yang dia sebut sebagai himpunan reguler. Nah, Stephen Klein ini mengemukakan notasi sederhana untuk mengekspresikan himpunan reguler ini yang disebut sebagai ekspresi reguler. Itulah kenapa disebut sebagai ekspresi reguler. Nah, pada tahun 1950 dan 1960-an, ekspresi reguler ini memperoleh perhatian para matematikawan. Nah, karena memperoleh perhatian dari para matematikawan ini, pada tahun 1968, Ken Thompson ini menggunakan ekspresi reguler untuk persoalan komputasi. Selanjutnya, regular ekspresi ini dapat dilihat sebagai notasi lain untuk NFA. Selain itu, ia juga memiliki peran yang sangat penting, seperti yaitu pengambilan teks dan compiler. Yang kedua, menyediakan cara deklaratif untuk menentukan string yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu menentukan bahasa. Misal nih, ada ekspresi 01 sama 10. Nah, ini jika stringnya dimulai dari 0, maka akan diikuti dengan 1. Atau jika string yang dimulai dari 1, maka dia akan diikuti oleh 0. Operasi dalam bahasa di mana operator dari ekspresi reguler ini yaitu yang pertama ada union. Kita tahu kalau misalnya union itu adalah gabungan. Misal nih ada dua bahasa, atau kalau dari matematikanya itu kayak himpunan. Ada dua himpunan yaitu ada L sama M. Nah, misal nih ada string yang ada dalam L atau M ini, misalnya L itu memiliki nilai 001, 10 sama 111, dan M memiliki nilai 001. Maka jika di union atau digabungkan itu akan menghasilkan 10001 111 dan sama simbol ini. Ini kayak move gitu loh. Terus yang kedua yaitu ada concatenation dari bahasa L dan M adalah himpunan dari string yang dibentuk dengan mengambil string dalam L dan merangkainya dengan string dalam M. Misalnya tuh kayak tadi ada himpunan L sama himpunan M. Nah, notasi dari concatenation ini adalah dot kayak titik gitu. Kan tadi L itu 001 10 111. Sedangkan kalau M itu kan yang simbol kayak gini sama 001. Maka LM-nya yaitu 001, 10111 dan 1001. Tiga string pertama dalam LM yang ini diperoleh dengan merangkaikan string-string yang ada di dalam L sini dengan simbol ini. Yang simbol kayak E gitu, E kecil, E kebalik. Sedangkan sisanya diperoleh dengan merangkaikan string-string yang ada di L dengan 001. Yang ketiga yaitu ada closure, yaitu notasinya tuh kayak bintang gitu, tapi dia di atas jadi kayak pangkat gitu. Nah, misal nih ada contohnya L sama dengan 01, maka closure L-nya adalah semua string yang ada pada 0 dan pada 1 dan yang ada pada 1. Misal nih L sama dengan kan 01, maka L closure-nya itu adalah 011, yaitu berisi semua string dari semua yang ada di 0 dan semua yang ada di 1, sehingga muncul berpasang-pasangan. Di sini kita bisa lihat ada 001, 111, 110 himpunan dari L closure. Tapi 01, 011 sama 101 ini bukan termasuk dari himpunan L closure. Secara lebih formal, L star ini adalah gabungan yang tak berhingga. Ini maksudnya kita tahu kan kalau misalnya union itu lambangnya adalah U, berarti
adalah union tidak berhingga dari si Li. Di sini kita bisa tahu I itu lebih besar sama dengan dari 0, di mana L0 itu sigma E ini sama L1 yaitu adalah L. Dan Li untuk I sama dengan lebih besar sama dengan 1 adalah LL sampai L, yaitu perangkaian dari I salinan dari si L ini. Di sini saya akan menyebutkan notasi dari ekspresi reguler, yaitu yang pertama ada bintang. Nah, bintang ini tuh kayak cluster gitu ya, tapi dia di pangkat gitu tempatnya. Dia ini tidak, maksudnya itu adalah tidak muncul atau muncul berhingga kali, kayak misalnya dari 0 sampai N gitu. Terus yang kedua yaitu ada plus, tapi plus ini juga pangkat. Itu artinya adalah minimal muncul satu kali aja. Terus ada gambar plus itu atau union, itu adalah gabungan, dan yang terakhir adalah titik. Titik itu kayak yang tadi kedua ini, concatenation. Tanda titiknya ini sebenarnya boleh dihilangkan, boleh juga ya ada tetap di situ gitu. Nah, ini misal nih contoh-contohnya. Ada IR AB klosur CC, maka itu maksudnya adalah hasilnya adalah ACC, ABCC, ABBCC dan sebagainya. Begitu juga dengan yang kedua, ini ada 010 klosur, ini ada A klosur D, dan ini kalau tadi plus itu kan kita tahu adalah union, berarti A plus D itu sama dengan A union D atau A gabungan D, yaitu AD, AAD dan sebagainya. Ini juga sama, berarti A klosur gabungan sama B klosur. Klosur ini tanda plus ini itu sama kayak union, berarti kalau seandainya ada plus dan ada union itu berarti ya union gitu. Tapi dia biasanya tuh dipakainya tuh ke tanda plus bukan tanda U gini. Nah, di sini ada contoh. Di sini diketahui yaitu RE-nya adalah AB klosur A, terus gabungan dari A gabungan B klosur dan B. Kita disuruh gambarkan NFA dengan move ini. Ini kayaknya tuh kayak simbol move gitu loh. Telusuri string ABBA dan konversikan ke DFA. Nah, ini contohnya. Di sini kita bisa lihat ada 5 state, yaitu state Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Yang dimulai dari state Q0. Inputannya juga ada 2, yaitu A yang ini sama B. Nah, jadi setelah kita melakukan penelusuran string, maka didapat Q0 ABBA equals closure gitu, maksudnya Q0 sama dengan Q0 Q1 Q3. Q0 Q1 Q3 inputan A, maka hasilnya adalah Q2 Q3 Q4 equals Q2 Q3 Q4 sama dengan Q2 Q3 Q4 dan sebagainya. Di sini ada, setelah itu kita konversi ke DFA. EQ close itu Q0 sama dengan Q0 Q1 Q3. Terus Q0 Q1 Q3A sama dengan Q2 Q3 Q4 equals Q2 Q3 Q4 sama dengan Q2 Q3 Q4. Selain itu di sini juga ada Q3 Q4, Q3, Q1 Q3 Q4 dan Q3. Ada Q3 juga. Nah, ini jika kita gambarkan berarti state yang pertama yaitu Q0 Q1 Q3, terus Q2 Q3 Q4, Q1 Q3 Q4, terus Q3 Q4 sama Q3. Nah, jika state Q0 Q1 Q3 ini diberi inputan A, maka dia akan masuk ke dalam state Q2 Q3 Q4. Jika ini diberi inputan B, maka dia akan masuk ke dalam state Q1 Q3 Q4. Tapi jika ini diberi inputan A, maka dia akan masuk ke dalam state Q3. Nah, Q3 jika diberi inputan A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Kalau ini jika diberi inputan A, maka dia akan kembali ke state yang sebelumnya. Dan jika diberi inputan B, maka dia akan masuk ke dalam state berikutnya, yaitu Q3 Q4. Nah, Q3 Q4 ini kalau misalnya dia diberi inputan B, dia akan kembali ke dirinya sendiri.
Kalau diberi inputan A, maka dia akan masuk ke Q3. Tapi kalau dia diberi, nah yang state ini kalau diberi inputan B, maka dia akan masuk ke dalam Q3, Q4. Dia ini ada dua cabang gitu, bisa masuk ke state Q2, Q3, Q4, dan dia juga bisa masuk ke Q3, Q4. Nah, ini ada contohnya NFA dengan eMove. Ini kayak sigma E yang tadi itu. Di sini ada startnya dimulai dari Q0, Q1, Q2. Ini ada tugas saya ya. Di sini kita bisa tahu Q0-nya itu diberi inputan A, maka dia akan kembali ke diri sendiri. Habis itu di sini ada move. Terus Q1 diberi inputan B, maka dia akan dia akan masuk ke Q2. Dan di sini juga ada eMove, kembali ke Q1, Q2 diberi inputan B, maka akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, ini untuk e-closure setiap state-nya, yaitu Q0 yaitu ada Q0 Q1, Q1 adalah Q1, Q2 yaitu Q1 Q2. Ini fungsi transisinya ada Q0 sama A, Q1A, Q2A sama Q0B, Q1B, dan Q2B. Kalau transisi Q0A itu hasilnya adalah Q0 Q1. Transisi Q1 sama A yaitu adalah himpunan kosong, Q2A himpunan kosong, Q0B adalah Q1 Q2, transisi Q1B adalah Q1 Q2, transisi dari Q2B adalah Q1 dan Q2. Nah, ini gambar dari tabel dari soalnya, yaitu ada Q0 Q1 Q2 dengan inputan AB, maka dia ada Q0 himpunan kosong himpunan kosong Q1 sama Q2. Jika kita ubah, kan tadi awalnya dengan eMove, tapi kita coba nih untuk dirubah tanpa eMove. Maka dia Q0-nya jika diberi inputan AB maka akan ke Q1. Q1 jika diberi inputan B maka dia akan ke Q2. Terus Q2 kalau diberi inputan B akan kembali ke dirinya sendiri. Terus kalau misalnya Q0 diberi inputan B, maka dia akan ke Q2, tapi kalau dia diberi inputan A aja, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu Q0. Nah, ini ada tabel dari fungsi transisinya yang ini. Kita lihat nih, Q0 diberi inputan A, maka adalah Q0 Q1. Terus kalau misalnya Q0 diberi inputan B, maka Q1 Q2. Terus di sini Q1 A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Q2A himpunan A, maka himpunan kosong juga. Tapi kalau Q1 diberi himpunan B, maka akan menghasilkan Q1 Q2, dan Q2 diberi inputan B, maka akan menghasilkan Q1 Q2. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.